Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'du. Kita lanjutkan ya daurahnya, daurah fikih salat tata cara salat Nabi yang diambil dari pembahasan kitab sifat salat Nabi yang telah diringkas dan bergambar. Ya. Dan ini cukup baik dan tepat dipelajari untuk usia remaja ya, karena ini tidak berpanjang lebar pembahasannya, hanya diringkas-ringkas saja poin-poin yang penting di sini akan disampaikan terkait dengan masalah sholat dari takbir sampai salam. Maka kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan sutra, bahwa sutra merupakan kewajiban dalam sholat, gitu ya. Maka selanjutnya adalah ya masih terkait dengan sutra. Tentang tahrimus shalah ilal kubur. Oh bukan, wa tajudus shalah ilal asaq. Itu dia ya, terakhir itu. Wa tajidu sholatu ilal asa al-maghruza fil ard aw nahwiha. Boleh sholat menghadap tongkat. Jadi sutranya itu tongkat. Ya, tongkat yang ditancapkan di tanah. Ini terutama kalau sholatnya itu di tanah lapang atau tempat-tempat yang terbuka ya. Maka itu boleh kita sholat dengan sutranya itu berupa tongkat yang ditancapkan di tanah atau yang selainnya, kayu atau apa gitu ya. Wa ila syajarah, dan juga boleh menghadap pohon. Jadi sutra itu pohon. Boleh menghadap pohon atau menghadap tiang. Ya. Wa tadil salatu ila al-asa al-maghruzah fil ard aw nahwiha wa ila syajaratin aw ustiwanatin. Istiwa itu tiang ya. Ustiwanah. Boleh juga, pertama tadi apa? Boleh menghadap tongkat yang ditancapkan di tanah atau yang selainnya. Boleh juga menghadap pohon. Ya, jadi kita sholat misalnya lagi safar, kemudian tidak mendapati tempat sholat, maka kita sholat di sembarang tempat, yang penting bersih dan bebas dari najis, dan sutranya pohon itu boleh. Kemudian boleh menghadap tiang kalau ada tiang. Ya. Wa ila imraatihi, dan juga boleh menghadap istrinya yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Boleh. Ya. Wa ila imraatihi al-muttaji'ah ala sarir. Boleh menghadap istri yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Wahiyat tahta ihafiyah, dan dia sedang di bawah selimutnya, sedang berselimut. Boleh. Ya. Boleh seperti itu. Kalau misalnya sholatnya itu kamarnya pas menghadap tempat tidur. Kemudian wa ila dabbah, dan juga boleh menghadap tunggangan kendaraan tunggangannya. Walau kana jama, meskipun seekor onta. Ya, onta di depannya kemudian dijadikan sutra. Nah, ini dia. Jadi dia kelanjutan kemarin terkait dengan masalah hukum sutra. Kemudian selanjutnya adalah tahrimus shalah ilal kubur. Diharamkan sholat menghadap kubur, hukumnya haram. Makanya nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, tidak sah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melarang sholat menghadap kubur. Ya. Atau di masjid yang ada di kubur, meskipun tidak di depannya tapi di sekelilingnya, itu juga sama, nggak boleh juga. Di sini disebutkan dalam risalah ini ringkasan sifat salat Syekh Al-Albani ya. Wala tajuzu sholatu wala tajuzu as-sholatu ilal kubur mutlaqan. Tidak boleh sholat menghadap kubur secara mutlak. Sawan kanat kuburan lil anbiya aw ghairihim. Sama saja apakah kubur para nabi atau yang selain para nabi.
Kalau kubur Nabi juga boleh, apalagi yang selain Nabi. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Ya. Di antara alasannya karena nanti akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibolehkan. Hukumnya haram. Dan tidak sah sholat orang yang menghadap kubur, tidak sah. Kemudian poin selanjutnya, kita nggak usah hitung poin-poinnya karena sebenarnya di sini ditulis poin sekian, tapi kita nggak usah sebutkan. Selanjutnya adalah tahrimul murur baina yaday al-musalli walau fil masjidil haram. Diharamkan lewat di depan orang yang sedang sholat meskipun di Masjidil Haram, tetap nggak boleh. Hukumnya haram. Ya, diharamkan sholat menghadap diharamkan melewati orang yang sedang sholat, lewat di depannya. Ya, meskipun di Masjidil Haram. Maka orang yang sholat hendaknya, ya sebagaimana sudah dijelaskan di awal-awal, hendaknya dia menghadap sutra. Jadi kalau sudah menghadap sutra seperti ini, ya maka nanti orangnya lewatnya sini, nggak boleh lewat sini. Kita sini, orangnya nanti belakang sutra, nanti diperbolehkan. Terus kalau dia melewati depan orang sholat, berarti bukan belakang sutra tapi di depan sutra, maka hukumnya haram. Wala yajusul murur baina yaday al-musalli idza kana baina yadayhi sutra. Nah, ini dipertegas ya. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya, kapan? Apabila di depannya ada sutrohnya. Kalau ada sutra, maka tidak boleh lewat. Kalau tidak ada sutra, ya tetap tidak boleh, tapi dia menjauh. Ya, kalau mau lewat menjauh. Kalau tidak ada sutra, kalau dia nggak pakai sutra, ya tetap nggak boleh lewat. Tapi kalau mau lewat yang menjauh aja, jauh dari orang yang sholat. Wala farqa fi dzalika bainal masjidil haram wa ghairihi min masajid. Fa kullu wasa'un fi 'adami jawaz. Di umumi qaulihi alaihi salatu wassalam, law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza alaihi lakana ayyakif arba'ina khairan min ayyamura baina yadayhi. Yani al-murur bainahu wa baina mawdi' sujudi. Tidak boleh seseorang melewati di hadapan orang sedang sholat apabila dia menghadap sutra. Ya, tidak ada perbedaan baik sholat di Masjidil Haram atau di masjid yang lain. Tetap tidak boleh tidak boleh melewati orang yang sedang sholat yang dia menghadap sutra. Jadi pendapat yang sahih, sutra ini hukumnya wajib, terutama ketika sholat masing-masing, sholat sendiri-sendiri. Kalau berjamaah maka sutranya adalah imam. Maka ketika orang sholat menghadap sutra, maka tidak boleh seseorang lewat di depannya. Kalau di belakang sutra boleh. Ya, fakul wasawa fi adami jawaz, dan semuanya hukumnya sama tentang tidak bolehnya, baik di Masjidil Haram atau di masjid selain Masjidil Haram. Mana dalil? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis tercatat di kitab ini ya. Beliau bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday al-musalli hadza 'alaihi lakana ayyakif arba'ina khairan min ayyamurra baina yadayhi." Kalau sekiranya seorang yang akan lewat di depan orang salat itu tahu dosa yang akan dia tanggung. Ya, kalau sekiranya orang yang mau lewat, yang akan lewat di depan orang yang sedang sholat, dia tahu apa yang akan dia tanggung dosanya itu, lakana ayyakif arba'ina khaira, maka dia berdiri selama 40. Ini enggak dijelaskan 40 tahun, 40 hari atau 40 tahun, enggak dijelaskan. Selama 40 waktu. Itu lebih baik daripada dia harus lewat di depan orang sholat.
masih lebih baik dia berdiri aja udah selama 40 hari misalnya. Ya, itu lebih baik daripada dia harus lewat depan, daripada dia melewati di depan orang yang sholat. Yani al-mururu bainahu wa baina mawdi sujudi, yaitu lewatnya antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Ya, berarti di depan sutra. Adapun di belakang sutra maka tidak mengapa. Nah ini dia. Kemudian kewajiban, ya tema selanjutnya tentang kewajiban bagi orang yang sedang sholat, yang sedang dan dia menghadap sutra dan ada orang yang melewat, maka wajib untuk mencegah orang yang akan lewat, barangkali dia nggak tahu atau dia nggak sengaja, dia lupa. Maka kewajiban orang yang sedang sholat tersebut wajib mencegah begini. Ya, ada melewat maka cegah ini. Ya, wujubu man'il musolli lil mari baina yadayhi walau fil masjidil haram. Wajib mencegah, ya wajib orang yang sholat, ya wajib dia mencegah orang yang akan lewat di depannya, meskipun di Masjidil Haram. Berarti nggak ada pengecualian baik di Masjidil Haram ataupun di selain Masjidil Haram. Wajib bagi orang yang sholat dan dia tahu ada orang yang mau lewat, wajib untuk mencegahnya. Wala yajuzu lil musalli ila sutrah ayyada ahadan yamurru baina yadayhi. Tidak boleh bagi orang yang sedang sholat menghadap sutra, ya ayyada ahadan, membiarkan seorang yang lewat di depannya. Jangan, nggak boleh, tidak boleh membiarkan. Tidak boleh bagi seorang yang sedang sholat dan dia tahu ada orang yang lewat, tidak boleh membiarkan orang lewat di hadapannya, di depan dia. Mana dalilnya? Ya, hadis yang berlalu, ya yang sudah dibacakan tadi. Kemudian Nabi bersabda, wala tada ahadan yamurru baina yadayhi. Maka janganlah dia, ya atau janganlah engkau biarkan seorang ya lewat di depan engkau. Jangan kau biarkan ada orang lewat di depan engkau ketika engkau sedang sholat menghadap sutra. Maka jangan dibiarkan ada orang lewat di depan engkau. Wa qawluhu, ya, dan sabda beliau, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas farada ahadun ayyajtaz baina yadayhi falyadfa, ya, fi nakhrihi wal yadra mastata. Apabila salah seorang dari kamu salat, ya, menghadap sutra untuk menutup diri dari orang lewat, ya, maka apabila ada orang ingin melintas di depan dia, maka cegahlah di lehernya. Suruh cegah di lehernya, diginiin, cegah di lehernya, dan dia tahan semampu dia. Dia tahan semampu dia. Jangan sampai ada yang lewat, ya. Dia tahan semampu dia. Jadi kalau dia ngelawan tetap begini, dia dilawan tetap. Kalau perlu ajakan berantem aja tuh. Gini, yang banyak berantem enggak. Ya, pokoknya ditahan. Jangan sampai dia lewat di lehernya. Wal yadra mastata'a, dan dia cegah, dia tolak semampu dia. Wa fi riwayat falyamna'hu marratain, maka hendaklah dia mencegahnya 2 kali. Fa in aba falyuqatilhu, jika dia tetap enggak mau maka perangi dia. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Maka tetap enggak boleh. Kalau ada yang mau lewat maka dicegah. Kalau dia ya dicegah 2 kali. Kalau tetap enggak mau maka diperangi dia. Udah, dorong aja udah. Dan bersama dia atau dia adalah syaitan, atau bersama dia ada syaitan. Karena haram hukumnya melewati orang yang sedang sholat dan dia ada sutra di depan. Ya, barangkali itu saja dulu pembahasan kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.